apa? Anda memberikan instruksi apa ketika Ya, itu? saya gini kan, waktu itu kan lempar-lempar batu yang saya lihat ya, lempar-lempar batu gitu. Dan polisi, saya meyakini siap. Polisi dalam hal ini kendalinya adalah waktu itu Kapolresnya itu Abu Bakar, ya, pangkat terakhir Irjen dia. Dia yang mendalikan, ada Dandim saya di situ, ada Tritamtomo, gitu kan. Pada saat sudah dikuasai, ya, lempar-lemparan sudah senyap juga, saya lihat. Kira-kira jam 7 atau setengah 8 saya pulang ke rumah. Ternyata kemudian berkembang memang didudukin polisi betul. Dan andai kata saya menjadi Abu Bakar, itu keputusan yang tepat menurut saya. Daripada artinya status quo kan dia tempatin gitu. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah memang betul yang melakukan penyerbuan Brimob dan juga pasukan dari Kodam dalam hal ini dipimpin oleh Kolonel Tri Tamtono? Kalau polisi itu saya yakin benar. Polisi yang menyerbu ke dalam? Bukan nyerbu ya, kayak gitu kan bukan nyerbu ya. Ngelihat situasi melempar kayak batu, gitu, dia kan ingin status quo. Daripada ini berebut nggak berakhir-akhir, mending didudukin. Menurut saya itu keputusan yang benar. Tudingan yang beredar kan dan tudingan yang kemudian disangkakan kepada Anda sehingga Anda akhirnya menjadi tersangka, Bang Yos, itu adalah menyamar seolah-olah menjadi massa Suryadi, kemudian masuk, melempar batu, melakukan kekerasan, dan inilah termasuk peristiwa pelanggaran HAM berat ketika itu. Dan itu dilakukan oleh anak ya, buah semuanya Anda dan itu Anda kan bertanggung bisa jawab aja sebagai mengklaim Panglima. gitu ya, tetapi menurut saya kok nggak sejauh itu. Karena kalau kita lihat dari dokumen paparan Polri hasil penyidikan koneksitas, itu kemudian disampaikan di Komisi 2 dan Komisi 1. Ada rekaman video pasukan Batalion Infanteri 201 Jaya Yuda menyerbu dengan menyamar seolah-olah masa PDI Suryadi. Ya boleh aja kalau memang ada apa namanya, katakan ada bukti seperti itu kan. Aku nggak pernah lihat tuh. Jam berapa akhirnya Anda mengambil alih kontrol terhadap situasi Jakarta? Kira-kira saya jam 2 siang ya. Setelah saya ditelepon oleh Kapolri, Pak Tibio Widodo, Panglima, saya sudah lapor Pangap, Pak Faisal Tanjung, bahwa kami tidak bisa mengontrol lagi. Saya bebankan kepada Panglima gitu. Lalu apa yang saya lakukan adalah, jadi waktu itu bukan bukan masa PDI aja yang sudah terlibat, sudah caur baur dengan masyarakat lah, terutama masyarakat di kantong-kantong miskin sudah mulai nimbrung untuk ngambilin barang, jarahin toko-toko gitu. Nah, saya berusaha untuk menggiring dia ke Pramuka itu. Nah, di sanalah di sanalah masa itu bubar gitu sore hari. Dan alhamdulillah kan bisa saya lokalisir gitu kan. Saya lokalisir di daerah Salemba. Tapi kerusuhan terjadi ketika itu, korban banyak yang jatuh. Luar biasa. Bangunan-bangunan, mobil-mobil yang dibakar dan sebagainya. Ya itulah kerusuhan ya. Kita kan mesti harus membandingkan dengan peristiwa lain kan. Usaha saya maksimal, namanya Senin juga bisa saya selamatkan kan. Dan korban pun saya yakini bahwa tidak ada korban oleh aparat. Akibat aparat kepolisian. Ada 5 orang yang tewas, Bang Yos? Iya, 5 orang. Itu menurut laporan Komnas HAM. Menurut laporan Komnas HAM 5, tapi banyak yang merasa itu sebetulnya lebih dari 5. Oh ya, kita kan nggak bisa ngarang. Udah diteruskan Komnas HAM bagian mau ngarang. Dan korban itu 1 karena serangan jantung. Ya, dibawa ke rumah sakit tempat dekatan Ridwan punya Kodam kan, bawa ke situ. Waktu di sini masih hidup, tapi pada saat dia dikasih uang untuk naik bis pulang, di situ tuh jatuh lagi mati. Ya. 1 cleaning service, ya, di atas dibakar massa, di bawahnya loncat mati. 1 penjara gitu, dia di kamar mandi kosong gitu, berarti waktu dibakar di bawahnya itulah dia nggak bisa lari terus kamar mandi. Nah 1 ini adalah mayat tidak bertuan gitu. Anehnya dia adalah matinya itu di Gunung Sahari, jauh banget dari peristiwa. Tetapi karena geletak di tengah jalan, lalu dia dibawa ke rumah sakit Gatot Subroto, dijejerkan yang 3 ini, ada masuk barisan 4. Jadi pada saat jam 2 saya mengatasi situasi itu, saya dapat timbang terimanya dari Kapolda Metro, 4 ini korban kan. Sampai pasca udah selesai semua kan. Lalu karena itu tadi kan, terus ada katanya pembantaian di 58, ada yang di Bayun, pokoknya serem-serem lah gitu kan. Ada lagi yang dikubur massal di satu tempat gitu kan. Nah, pada saat rombongan Komnas HAM, timnya dipimpin Pak Bambang Soeharto, saya terima di Kodam, saya persilakan, Mas dicek aja Mas sana gitu. Silakan mau kemana juga gitu kan. Ternyata kan memang tidak ada di Pondok Gede 8. Terus di satu titik Jakarta Timur, saya pinjamkan buldosernya Sipur kan untuk digali, ya nggak ketemu apa-apa memang gitu kan. Kan korban ini nggak bisa ngarang-ngarang. 1 ketemu Komnas HAM.
gitu, ketembak dadanya. Nah ini peristiwa begini.